Amin. Baik, ayuhal ahibba, azanallahu wa iyyakum. Waqafna 'inda asy-syirkah. Alas kadzalik? Baik, wa takalamna fi syai'in min. Takalamna fi syai'in minha. Fima adun waqafna 'inda intahayna min asy-syurut. Takalamna fi syurut al-'amah lisyarikat. Lakin qabla an nuwasil kalam min babil muraja'ah naqulu inna asy-syirkata 'ala naw'aini. Syirkatul amlak wa syirkatul 'uqud. Syirkatul amlak wa syirkatu al-'uqud. Wal murad min kalamil fuqaha bisyirkah indama yatakallamuna fi kutubihim al murad bihi syirkatu al-'uqud. Al-fuqaha indama yatakallamuna fi babis syirkah aw syarikah ay al murad bihi syarikatul 'uqud aw syarikatul at-tasarruf. Wa hum la yatakallamuna fi syirkati al-amlak. Nah, hadha murad kalamil fuqaha fi kutubihim indama yatakallamuna fi asy-syirkah. Kadzalika huna al-muallif rahimahullahu taala yatakallam fi syirkah ay al-murad bihi syirkatil 'uqud aw syirkatit tasarruf wa la yatakallam fi syirkati al-amlak. Yatakallam fi syirkatil amlak. Wa takallama aidan fi hukmi syirkah wa takallamna fi syurutil 'amah. Fa syurutul 'amah tajuzu syirkatu idza tawaffrat fihi syurut. Ma hiya minha awalan an tunsha'a hadhihi syirkah fil a'mal al-mubahah. An tunsha'a asy-syirkah fil a'mal al-mubahah. Kalian boleh mengadakan kerjasama bisnis atau mengadakan kerjasama permodalan, modal usaha. Syaratnya yang pertama, perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal. La yajuzu asy-syirkatu fi intaji al-mukhaddirat misalan. Tidak boleh menanam saham dalam perusahaan ekstasi. Au al-muskirat, au al-aflam al-ibahiyah, industri film porno, industri film biru ya. Au fi intaji al-ghina, produksi musik, nyanyian, studio musik. Au dur al-qimar, au duri al-ghina, rumah judi. Model untuk membuat rumah judi atau membuat karaoke atau diskotik dan semacamnya. Kullu hadhihi la yajuz. Limada? Lianna hadhihi syirkah tunsha'a fi a'malin muharramah fa huwa haram. Thumma syartu tsani ay yakuna ar-ribhu ma'luman maksuman. Ay yakuna ar-ribhu ma'luman maksuman. Wa ya Muhammad Agung Muhammad Agung anta ma'i Gung? Naam. Yustaratu fi syirkati an yakuna ribhu maksuman. Kaifa tariqatu taqsim? Bin nisbah Au bi persen. Persen hada nisbah ya bunai. Imma bin nisbah wa imma bi Bil imma bin nisbah wa imma bi qismati al-musya'. Imma bin nisbah wa imma bi qismati al-musya'. Dengan cara persentase atau dengan cara pecahan ya, dengan cara pecahan. Misalkan 1/4, setengah, 1/8 dan seterusnya. Nah, imma bin nisbah wa imma bi qismatil musya'. Amma idza kana taqsimu bi al-adad fala yajuz. La yajuzu taqsimu ribh bil adad. Contohnya, saya bilang kepada Fauzan, "Zan, saya punya fulus 100 juta. Kita kerjasama yuk. Ana tanam saham di rumah makan ente, Zan. Tapi saya minta tiap bulan dikasih untung 2 juta. Naqul la yajuz. 2 juta. Hada adad. La yajuz. In syi'ta tuqassim ar-ribha imma bin nisbah wa imma bi qismati al-musya'.
Kalau pengen untung, pembagian keuntungan, pembagian laba ya dengan cara persentase atau dengan cara pecahan. Misalkan saya dapat separuh, setengah ya, seperdua. Kemudian Fauzan dapat seperdua dan seterusnya. Nah, asyartu tsalits ayyakuna ra'sul mali ma'luman min kulli syakhsin musyarikin bimalihi. Yani ayyakuna ra'sul mal ma'luman min kulli syakhsin alladhi yusyariku bil mal. Bagi penanam modal, bukan pelaku usaha, penanam modal, kalau memang ingin menanam modal, maka hendaklah modal yang dia tanam tersebut dihitung. Berapa harganya, berapa nominalnya. Berapa nominalnya. Jangan membawa uang satu koper, nih modal saya, berapa? Wis pokoknya itu, nggak usah dihitung, itu modal saya. La yajuz. Labud an tu'ad. Labud an tu'ad, dihitung, berapa juta. Atau kalian punya mesin, maka dihargai berapa ini mesin ini nominalnya. Wahakada. Taib. Wa anwa'u syarikatil uqud. Syarikatul uqud anwa' katsirah. Minha arba'atun allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala. Minha arba'atun allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala. Liyaqra' alaina ya Farid, taqra' anwa'u syarikatil uqud. Nah. Awal min awal. Nah, nukarir min al-awal. Jamil. Alladhi labud an tahtam bihi ya syabab. Kaifa taqsimur ribh wa taqsimul khasarah. Hada muhim. Hada ahamu syai'. Nah. An-naw'ul awal syarikatul inan. Syarikatul al-inan wa huwa al-ishtirak bi ra'sil mal. Kerjasama dengan semua pihak yang ikut kerjasama menanam modal di situ. Semuanya menanam modal. Labud an yakuna likulli wahidin minhum li jami'ihim ra'sul mal, al-ishtirak bi ra'sil mal. Wa ammal al-amil, pelaku usahanya imma ba'duhum au kulluhum. Imma ba'duhum wa imma kulluhum. Kaifa taqsimur ribhi wal khasarah? Naqul ar-ribhu yuqassamu bihasabil ittifaq. Yuqassamu bihasabi al-ittifaq. Wa la yalzam an yakuna nisbatu ar-ribhi mithlu nisbatihim fi rasil mal. Ukarir, la yalzam an takuna nisbatur ribhi mithlu au mithla nisbatihim fi rasil mal. Pembagian keuntungan, pembagian laba tidak mesti sesuai, tidak mesti selaras dengan modal yang mereka tanam. Bisa jadi mereka menanam modalnya sedikit tetapi mendapat keuntungan lebih banyak. Karena apa? Mungkin ide-idenya dari dia dan seterusnya. Ala kulli hal hadza bihasabil ittifaq. Harus dirembuk bersama, dimusyawarahkan berapa pembagiannya, berapa persen dan atau berapa persen atau berapa per berapa. Nah. Wa ammal khasarah bihasabil hissah. Ammal khasarah fa bihasabil hissah. Adapun kerugian, maka cara menanggungnya disesuaikan dengan jumlah ra'sul mal yang dia tanam. Saya ulangi, kalau keuntungan, maka itu dirembuk bersama. Tetapi kalau kerugian, maka ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan persentase modal yang dia tanam dalam perusahaan tersebut. Tayyib. Nanti lilasani. Iqra'. Baik, barakallahu fiik. Al-murad biha ay yashtarika ithnani fa aktsar min duni ra'sil mal. Al-ishtirak bi ghairi ra'sil mal. Mereka pengen melakukan buka usaha tetapi mereka berdua tidak punya modal.
Sekali lagi saya katakan ya, maksud saya kalau kita berbicara masalah modal, maksudnya ya harta, imma uang, imma kekayaan dan seterusnya. Ya. Meskipun kalau di dalam bahasa Indonesia namanya modal itu ya banyak, bukan hanya dengan harta. Bisa jadi modalnya adalah skill, bisa jadi modalnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi khusus untuk dalam istilah di sini, kalau kita berbicara masalah modal, maka yang kita pahami adalah harta, gitu ya. Baik. Agar kita satu sudut pandang nanti. Nah, naqulu al-ishtirak bi ghairi ra'sil mal. Kerjasama tanpa modal harta. Ma'a ittifaqi kulli wahidin minasyariki fin nasib. Yaqulu al-mu'allif huna atsani syarikatul wujuh ay yashtarika ithnani fa akthar min duni ra'sil mal. Min duni ra'sil mal. Walakin ala ay yashtariya bada'i' bid-daini wa yabi'uha warribhu bainahuma. Jadi mereka melakukan usaha tanpa modal dari mereka. Terus modal didapat dari mana? Ngutang. Ya, modalnya dari ngutang. Ma'a ittifaqi kulli wahidin minasyariki fin nasib. Contohnya begini. Adrib lakum misal coba. Syarikatul wujuh. Al-wujuh ma'khudatun min kalimatil jah. Apa makna jah ya syabab? Manzilah. Jah bimana manzilah. Syarikatul wujuh yusama bi syarikatil wujuh li'annahum yani yutajiruna bimanzilatihim. Jadi ini dikatakan syarikatul wujuh, dikatakan syarikatul wujuh karena yang mereka punyai ya kedudukan, kepercayaan orang lain. Kepercayaan orang lain. Mereka nggak punya modal duit, punyanya ya saya dipercaya oleh fulan, maka kalau saya pinjam kepada fulan gampang. Ya, ini namanya kepercayaan. Saya kalau pinjam kepada fulan gampang. Kenapa? Saya sudah dikenal sama dia. Ada sama biljah. Saya dikenal sama dia. Saya punya relasi hutang. Ada sama biljah. Adrib lakum misal. Farid misalnya. Wa Fauzan. Baik. Wa wahid akhar bagus misalnya. Nah, mereka pengen bisnis. Mereka pengen buka usaha. Mereka pengen buka usaha, misalkan catering. Cateringnya namanya Fauzan. Fauzan Catering. Fauzan Catering nama usahanya. Tapi mereka nggak punya modal. Punyanya mereka adalah kepercayaan orang. Artinya kalau pinjam kepada orang lain mudah. Akhirnya mereka bersepakat, gini aja kata Farid, kita ngutang pada orang lain. Kita ngutang sama orang lain. Fauzan yang punya relasi siapa? Oh, saya punya relasi orang kaya. Siapa namanya? Agus. Dia mudah kalau dihutangi. Oke, ente utang pada dia. Gus, bagus, ente punya relasi, punya manzilah di mana? Oh, saya punya relasi dengan si Hendro. Hendro orang kaya, dia kalau diutangi mudah tuh. Nanti saya tak pinjam kepada dia. Ente punya relasi di mana, Rek? Oh, relasi saya banyak, tapi yang paling saya kenal, yang paling kaya namanya misalkan Bejo. Bejo. Saya nanti tak pinjam modal kepada Bejo. Pinjam modal kepada Bejo. Akhirnya mereka pinjam. Farid dapat pinjaman 100 juta. Fauzan dapat pinjaman 50 juta. Kemudian Gus dapat pinjaman 50 juta juga ya, 50 juta. Maka terkumpul berapa? Berapa terkumpul? 200 juta. Jamil. Terkumpul 200 juta. Oke, maka terkumpul 200 juta. Nah, 200 juta ini adalah hutang mereka bersama. Masing-masing menanggung berapa? Ini yang perlu dimusyawarahkan. Alladzi qultu lakum huna fi slide, syabab. Alladzi aqulu lakum huna fi slide.
Ma'a ittifaqi kulli wahidin minasyariki fin nasib. Ma'a ittifaqi kulli wahidin minasyariki fin nasib. Ya, jadi 200 juta ini dirembuk bersama. Rek, 200 juta ini ente mau nanggung berapa? Ente mau mengklaim berapa ini? 200 ini ente mau mengklaim berapa? Kata Farid, oke, saya yang menanggung, saya yang mengklaim misalkan 200 juta ini, anggap saja 200 juta itu punya saya, kata Farid, punya saya 60%. Punya saya 60%. Zan, Fauzan, ente punya ente berapa ini? 200 juta ini punya ente berapa? Saya minta misalkan 30%. 30%. Bagus. Berarti sisa berapa Bagus? 10%. 10%. Oke, 10%. Jadi, ketika mereka mendapatkan utangan 200 juta ini, hutang ini mereka tanggung bersama. Ditanggung bersama. Dan uang yang sudah dikumpulkan harus dibagi begini. 200 juta ini 60% buat Farid, 30% buat Fauzan, 10% buat Bagus. Dari mana dapatnya angka persentase ini? Dirembuk bersama-sama. Dirembuk bersama-sama, duduk bareng. Ya. Semakin kamu mengambil persentase banyak, nanti juga tanggung jawabnya juga gede. Ya, tanggung jawabnya juga gede. Baik. Akhirnya mereka membuat perusahaan. Sampai di sini jelas? Jelas, Tad. Oke, Jelas. sekarang yang kita bahas bagaimana pembagian untung dan ruginya. Kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana? Nah, naqra. Iqra ya Farid. Sumiyat bidzalika. Baik, wijah bimana manzilah. Sumiyat bisyarikatil wujuh bimana al-jah, yani manzilah. Sumiyat bidzalika li'annahum ini syuraka indahum wijahah, indahum manzilah indan nas. Punya kepercayaan. Nah, waribahu huna ay jamil hasbuk ila huna. Naqul ar-ribhu bihasabi al-ittifaq. Ar-ribhu bihasabi al-ittifaq. Kalau perusahaannya untung, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya gimana? Ya, mereka sudah setelah membuat membagi saham tersebut kepada 3 orang. Farid mengambil saham 60%. Agus 30%, ya, Hendro 10%. Terus keuntungan gimana? Oke, kita bagi. Rek, ente mau untung berapa? Kata Farid, ini saham saya ambil banyak. Maka saya pengen minta untung juga banyak. Saya pengen minta untungnya 50%. Oke, untung 5%. Untung. Kalau ini yang atas ini saham. Untung saya 50%. Terus Fauzan, ente mau untung berapa, Zan? Saya 25% aja lah cukup. 25%. Berarti tinggal berapa tuh? Bagus, berapa persen untungnya? 25% juga, San. 25%. Kalau ada untung, maka 50% buat Farid, 25% buat Fauzan, 25% buat Bagus. Contoh, setelah mereka melakukan usaha, buka catering tadi, tutup buku akhirnya 1 tahun, tutup buku. Dihitung-hitung dapat laba, untungnya pertama misalkan 400 juta. Maka Farid 400 juta ini Farid dapat berapa tuh? 200, San. Mumtaz. 200 juta. Karena dia mengambil untung 50 juta ya. Kemudian si Fauzan 100 juta. Kemudian si Bagus 100 juta juga. 100 juta juga. Nah, silakan jadi keuntungan dirembuk. Nah, biasanya dalam rapat penentuan keuntungan ini seringkali
ya, orang yang pengen mengambil keuntungan besar itu adalah yang memiliki saham besar. Karena dia memiliki risiko besar. Ya. Dalam rapat-rapat itu biasanya, saya kan punya saham di sini banyak, ya saya wajar dong mengambil keuntungan banyak. Nah, biasanya itu menjadi dalil. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Berapapun untung yang kamu inginkan, yang penting semua anggota setuju, menyepakatinya. Nah, ar-ribhu idzan bihasabi al-ittifaq. Ar-ribhu bihasabi al-ittifaq. Ar-ribhu bihasabi al-ittifaq. Bil ittifaq. Baik. Wa amal khasarah qala huna al-mu'allif rahimahullahu taala war-ribhu huna hasba al-ittifaq wal khasaratu tarji'u ala kulli wahidin minhum hasba milkihi. Sedangkan al-khasarah laisa bihasabil ittifaq ya syabab. Wa innama bihasabi milkihi. Sesuai dengan saham. Bihasabi al-milk. Sesuai dengan saham yang dia tanam. Sesuai dengan saham yang dia tanggung. Ya. Kalau kerugian itu disesuaikan dengan saham yang dia tanggung. Tadi misalkan nih, uang terkumpul 200 juta. 200 juta tersebut 60% yang menanggung adalah si Farik. Berarti 60%-nya dari 20 berapa ya? 60%-nya dari 200. 120 ya? 20. Berarti ini 120 juta. Ini yang menanggung si Farik. Kemudian 30%-nya 60 juta. Ini yang menanggung si Fauzan. Ini juga 6 juta ya? 20 Sab. Sorry. Berapa? 20 sorry. 20. 20 juta yang menanggung si Farik. Ya, begitu ya. Intinya uang 200 juta ini yang menanggung 60% atau yang menanggung 120 adalah si Farik. Kemudian jutanya ditanggung oleh Fauzan, yang 20 jutanya ditanggung oleh Bagus. Nanti kalau rugi, ya hitungannya sesuai dengan tanggungan masing-masing. Berapa dia menanggung kerugiannya. Contoh, misalkan perusahaan tersebut sudah terkumpul 200 juta. 200 juta itu tadi dari hasil utangan. La qaddarullah. Ketika tutup tahun, dihitung semua aset, semua hasil penjualan, sisa semuanya tinggal 120 juta. Ini sisa. Tulisannya kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Kelihatan tulisannya ya. 120 juta sisa. Berarti ruginya berapa? Rugi berapa berarti? 80 juta. Rugi 80 juta. Nah, 80 juta ini Farik menanggung berapa persen? 60%. Kemudian si Fauzan menanggung Mumtaz 30%. Kemudian si Hendro nanggung Bagus nanggung 10%. Mumtaz. 80 juta ini 60%-nya harus ditanggung oleh si Farik. Kemudian 30%-nya ditanggung oleh Fauzan, kemudian 10%-nya ditanggung oleh si Bagus. Demikian juga 120 ini ya. Ini dibagikan kepada si Farik berapa persen? 60%. Kemudian si Bagus si Fauzan 30%. Kemudian si siapa? Bagus berapa? 10%. Begitu. Kira-kira bisa dipahami? Mafhum ya? Mafhum. Ya, oke. Jadi nanti kalau misalkan sampai terjadi rugi,
Wah, tapi nanti gimana kita ngembalikan kepada Bejo, kepada Agus, kepada Hendro? Ngembalikan ya bareng-bareng. Intinya utang yang kita tanggung kan kerugian kita 80 juta, berarti masing-masing harus menanggung hutang sesuai dengan saham yang telah dia klaim. Nah, oke. Kalau 60%-nya dari 80 juta berapa? 48, mumtaz. 48 juta. Kemudian 30%-nya 24 juta. Ternyata antum santri tapi ya pintar matematika juga ya. Mantap. 10%-nya berarti 8 juta. 8 juta. Oke. Nah, ini kerugian kita tanggung bareng nih. Rek, ente tombok Rek berapa? 48 juta. Terus Fauzan tombok berapa? 24. Terus si Bagus 8 juta. Itu untuk menutup kerugian. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan persentase klaim saham. Jadi kalau kalian mengambil saham tinggi, ya ada konsekuensinya. Di antara konsekuensinya ya nanti nanggung hutang juga banyak, begitu. Kalau untung, nah biasanya itu jadi dalil juga. Saya saham di sini banyak, tanggungan saya banyak, berarti saya berhak dong ngambil keuntungan lebih besar. Nah biasanya begitu dalam pembagian. Jadi ada konsekuensinya masing-masing. Nah, hal min soal, qaul wasil kalam. Mafhum, tayyib, jamil. Karir ya Farid, warribhu. Jamil. Jamil, hasbuk, Allah ibarik fiik. Yani wal khasaratu tarji'u ala kulli wahidin minhuma hasba milkihi. Sedangkan kerugian maka disesuaikan dengan klaim saham yang dia miliki. Tadi dia mau menanggung saham berapa tuh? Berapa persen? Baik. Wahuma yakni asyarikan, wahum asyuraka yattafiquna min qablu. Ya klaim saham ini, tanggungan saham ini harus disepakati dulu sebelumnya. Sebelum memulai usaha harus ada kesepakatan dulu. Saham 200 juta ini miliknya si Farid berapa, miliknya si Bagus berapa, Fauzan berapa. Labud hadza. Naam. Ala nasibi kulli wahidin minhum minal milki wala yalzam at-tasawi fi miqdaril milki. Dalam pembagian klaim saham ini, dalam pembagian tanggungan saham ini tidak harus sama. Kalau sama, ya boleh-boleh saja. Monggo. Kalau enggak sama, ya boleh. Hasal ittifaq. Wala fi nisbati ribah. Kadzalika nisbatu ribhi la yalzam an yakuna mutasawin. Mutasawin. Baik, itu mafhum. Alladhi ba'dahu. Hal intaha al-waqt ya syubab? Lama. Baik, jamil. Asalis. Jamil. Ya'malani. Jamil, jamil, jamil. Wal syarikatu al-abdan. Abdan di mana amal. Al-badan di makna al-amal. Kerjasama tetapi mereka kerjasama dalam skill. Skill atau usaha ya. Semuanya mereka adalah pelaku usaha. Mereka tanpa modal. Tanpa modal. Sebagai gambaran umum contoh ya. Contoh misalnya saya pengen membuat rumah. Saya pengen membuat rumah, semua bahan-bahan jami'u al-lawazim qad a'adtuha. Jami'u minal asmin wa kadzalika al-hasad wa kadzalika al-ahjar wal akhshab, kullu syai' khalas jahaztu. Jahaztu kulla syai'in.
Nah, setelah saya sediakan semua bahannya, saya membuat rumah, saya memanggil seorang tukang. Saya kenal tukang yang ajib, misalkan namanya Farid. Saya bilang pada Farid, Rek, saya pengen membuat rumah nih, Rek. Sanggup nggak ente menyelesaikan 1 bulan? Ente nggak usah keluar modal, nggak usah keluar biaya apa-apa. Nggak usah keluar biaya apa-apa. Jadi cukup kamu kerja, yang penting selesaikan. 1 bulan. Sanggup nggak? Kata Farid, oke, sanggup. Nah, Farid pun akhirnya mikir, waduh, ini yang saya ajak kerja sama siapa ini ya? Yang saya ajak kerja sama siapa? Akhirnya dia menemu temannya, juga tukang juga yang ajib juga. Namanya Bagus. Farid pun ngajak Bagus, Gus, ini saya punya proyek nih buat rumah, tanpa modal. Yang penting kita buat aja ya, semua bahan sudah tersedia, kita tinggal datang ke situ dengan usaha kita, dengan skill kita. Ada yusama bi syarikati al-abdan. Antara Bagus dengan Farid yusama bi syarikatil abdan. La yahtajani ila ra'sil mal wa innama yahtajani ila al-badan, yani ila al-amal. Ila amalihima. Baik. Yaqulu huna wal murad biha ay yashtarika ithnani fa akthar fi ma yahsulanihi min al-kasbi. Jadi mereka bekerja sama dengan cara al-kasab. Al-amal, al-kasab di mana al-amal? Dengan skill mereka, keterampilan mereka. Bi badanihima, keterampilan dan kekuatan mereka. Duna ayyakuna lahuma ra'su malin. Mislu ayyashtarika fi ma ya'malanihi lil akharina ka khiyatah. Contohnya tadi menggarap, contohnya di sini adalah menggarap baju misalkan. Bahan semua apa segala macam sudah ada. Tinggal ngerjakan saja. Benang sudah disediakan juga, listrik juga sudah disediakan misalkan. Tinggal pancal istilahnya begitu ya. Au najjarah, tukang ya. Au sabbakah, au islahi sayyarat wa kahraba wa ghasli al-malabis wa kayyiha. Laundry ya, jasa laundry. Nah, kalau di sini biasa ya, sebagian ustadz itu kadang ketika sedang sakit atau sedang sangat sibuk, biasanya manggil orang, tolong cucikan baju saya. Di mana? Ya di sini, di rumah saya. Tapi bajunya banyak misalkan. Tolong cucikan baju saya, nanti tak upah sekian. Nanti hanya silakan kamu ambil kalau kamu sanggup sendiri. Kalau kamu nggak sanggup, ajak orang lain, nanti silakan dibagi berdua. Ada sama bisyarikatil abdan. Syarikatil abdan. Taib. Wa naskhi kutubin, pengetikan ya, nasil kutub. Naskhi al-kutub, jasa ketik. Wa tajliduha, cetak. Nah, cetak buku. Wa nahwi dzalika. Wal kasbu bainahuma, hasilnya huna al-mu'allif lam yakul ar-ribah wa inma yakul al-kasab. Kasab yakni hasil. Ya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya keuntungan ya. Tetapi kalau di dalam bahasa ulama biasanya disebut al-kasab. Tidak disebut ribah. Kenapa tidak disebut ribah? Karena tanpa ra'sul mal. Li'annahu laysa fihi ra'sul mal. Wal kasbu bainahuma hasbal ittifaq. Hasilnya berapa dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Wa khasarataha huna limadha li'adami wujudi ra'si al-mal. Maka di situ tidak mungkin rugi karena tanpa mengeluarkan modal. Nah, maka tidak ada pembagian khasarah. Baik. Wasil. Rabi'an. Hasbuk. Barakallahu fiik. Hasbuk. Al-mudarabatu huwa al-ishtiraku baina sahibil mal. Sahibul mal huwa alladhi indahu ra'sul mal. Wa kadzalika sahibil amal, pelaku usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pelaku usaha. Sahibil mal wa sahibil amal. Al-ishtiraku baina sahibil mal wa sahibi al-amal. Amma inda mustalahil muallif qala daf'u malin liman yattajiru bihi. Itu menyerahkan saham sejumlah harta kepada
orang yang akan mengembangkannya kepada pebisnis, ya. Jadi di situ harus ada dua pihak, ada pihak pemodal, ada pihak pengembang. Ada pihak pemodal, ada pihak pelaku usaha. Yang pemodal ini ya dia cuman taunya ngasih uang gitu aja. Ya ngasih uang. Sedangkan pelaku usahanya ya dia taunya dia melakukan usaha tanpa mengeluarkan modal. Ada yusamma bil mudharabah. Kalau pelaku usahanya juga mengeluarkan modal, yusamma bisyarikati madza? Coba. Mumtaz. Syarikatil inan. Bihaitsu anna kulla wahidin minasyuraka yukhriju ra'sa mal. Amal mudharabah sahibul amal la yukhriju ra'sa malin qat. La yukhriju ra'sa malin qattu. Nah, fal mudharabatu iqra. Umana. Tujbaru minha al-khasarah. Jamil. Ifhamu ayuhan nas. Khulasatul kalam mimma dzakarahu al-mu'allif huna. Syarikatul mudharabah huwa ishtirakun baina sahibil ma wa sahibil amal. Ini adalah kerjasama yang dilakukan antara pemodal dengan pelaku usaha. Dan pelaku usaha tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Semuanya keuangan, dana, semuanya diambil dari pemodal. Kaifa yakunu taqsimur ribh wal khasarah? Naqul ar-ribhu bihasabil ittifaq. Ar-ribhu bihasabil ittifaq. Wal khasaratu ala ra'sil mal. Al khasarah ala ra'sil mal. Wa hadha huwa al-'adlu. Wa hadha 'adlun. Adrib lakum misal. Syarikatun baina Fariq wa Fauzan. Baina Fariq wa Fauzan. Fariq indahu mal kam 200 milyun مثلا. Fauzan laysa indahu fulus qat syabab. Walakinnahu tabbahun mahirun. Hadha rajul tabbah. Fauzan ini punya skill. Ya, kalau masak itu skillnya kayak skill dewa ya. Sudah. Segalanya bisa dimasak sama dia. Menu apapun bisa. Baik. Fauzan idzan hadha sahibu al-amal. Fahada al-fulus 100 milyun hada yuqaddamu ila Fauzan. Diberikan kepada Fauzan. Farid bilang, "Zan, Anda pengen ngajak ente bisnis." Oke. Kata Farid, "Ente kan bisa masak tuh. Masakan ente juga ajib. Ya. Ente kalau buat sambal saja sudah sebelum sambalnya dimakan sudah pedes orang lihatnya misalkan ya. Pokoknya masakan ente ajib intinya. Ini anak punya modal 200 juta, kodol ente gunakan. Ente gak usah keluar fulus, intinya ente masak sudah. Ente masak, fulus semuanya dari anak. Semua segala kebutuhan dari anak. Beli gas ya dari saya. Kemudian perabotan ya beli dari saya. Kemudian 200 juta diberikan lawazim at-tabakh syabab, diberikan perabotan, kemudian dibelikan bahan baku dan seterusnya. Kemudian kerja. Kaifar ribhu? Naqulu ar-ribhu yakunu bil ittifaq. Jadi mereka kalau ketika mengadakan perjanjian seperti ini harus dibahas dulu. Nanti kalau untung kayak pembagiannya. Kata Farid, oke, kalau untung saya minta 60% dari saya. Untung 60% buat saya. Fauzan ente dapat berapa berarti, Zan? Dapat 40%. Ya. Ini keuntungan Fauzan 40%.
Misalkan bihasabil ittifaq. Misalkan Farid dapat 60%, kemudian si Fauzan dapat 40%. Setelah 1 tahun tutup buku asetnya semuanya, perabotannya dinilai sekarang. Nah, sekarang sudah tutup buku, perabotannya. Oh, perabotannya ada yang rusak. Ada yang wah ini dan sebagainya. Perabotannya mengalami penyusutan. Oke, penyusutan dinilai perabotannya tinggal berapa tuh? Tinggal kira-kira ya 180 juta ini perabotannya. Bahan baku sudah habis. Ya, sudah habis. Oke. Kemudian setelah tutup buku ternyata ada uang 300 juta. Setelah tutup buku ada uang 300 juta. Berarti untung apa rugi nih? Modalnya 200. Terus setelah tutup tahun semua total uang ada 300 juta. Untung apa rugi? Untung. Oke, untung. Yang tadi perabotan mengalami penyusutan nilai. Tadinya perabotan dan bahan baku di sini ya. Atau perabotan dan bahan baku tadi nilainya 200 juta. Tapi setelah dinilai-nilai, dihitung perabotan dan bahan baku sekarang tinggal 150 juta. Perabotannya ketika dinilai ya. Kalau masih baru kan nilainya 200 juta, wajar. Ini sudah lama, sudah usang, ada yang bolong, dibuang, akhirnya nggak bernilai. Akhirnya perabotannya kan menyusut. Tinggal 150 juta. Maka 300 juta ini digunakan untuk menutup ini dulu. Untuk menutup modal dulu. Untuk menutup modal. Modalnya 200, maka ditutup dulu. Nah, diambil berat, kalau tadi 150 juta berarti kurang berapa tuh? Supaya tertutup kembali modal kurang berapa ini? 50. 50. Maka 50 juta ditaruh di sini dulu. 50 juta. Oke. 50 juta digunakan untuk menutup modal. Paham nggak? Halo? Antum paham nggak? Paham ya? Jadi intinya sebelum menghitung untung, ini loh modalnya dikembalikan dulu. Jangan ngitung untung dulu. Ngitung untung padahal modalnya belum dikembalikan. Ngitung untung itu kalau modalnya sudah kembali. Modalnya berapa? 200. Oke, kembalikan dulu 200, bro. Nih, kembalikan 200. 200. Dikasihkan kepada siapa? Farid. Farid, karena modalnya dari Farid. Oke. Berarti untungnya berapa tuh? 250. 100 Dad. 100. Ya. Gimana ya? Oke, betul tadi. Jadi misalkan ya. Gini saya ulangi, modal awal 200 juta. 200 juta tersebut dibelikan perabotan dan bahan baku. Perabotan nilainya ketika beli ya, perabotan masih baru nih, kinclong ya. Harganya 150 juta perabotannya. Untuk bahan baku 50 juta. Oke? Paham? Paham. Sampai sini paham ya? Ini Paham. masih baru ya, masih baru. Paham. Oke, kemudian setelah 1 tahun semuanya setelah penjualan dihitung-hitung ada uang 300 juta, tutup buku. Ada uang totalnya 300 juta. Berarti kira-kira ini untung apa rugi? Untung. Cuman yang perlu kalian ketahui dulu, sebelum membicarakan berapa ini untungnya, ketika ada penyusutan perabotan, maka ini dikembalikan dulu. Intinya modalnya dikembalikan dulu. Ya, modalnya dikembalikan dulu. Misalkan bahan bakunya habis, oke, hilang 50 juta modalnya. Bahan baku habis. Terus perabotan, ya kalau dulu harganya 150 baru, sekarang sudah bolong-bolong itu dibuang, tinggal 100 juta. Perabotannya tinggal 100 juta. Nah, berarti di sini untuk mengembalikan modal butuh berapa?
100 diambilkanlah 100. Nah, nih ambil 100 juta dari sini. Nah, setelah modal balik baru bicara untung. Untungnya berapa sekarang berarti? 200. 200 Ustaz. 200 Ya. juta. Jamil. Untungnya 200 juta. Silakan dibagi berdua. Dulu kesepakatannya gimana? Oh, Farik minta untung 60%. Berarti Fauzan 40%. Dihitung dari 200 juta, bukan dari 300 juta. 60%-nya 200 berapa? 120. 40%-nya berarti 20 Ustaz. 80 juta. 80. Begitu. Paham? Paham ya. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Intinya sebentar. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kalian ingin menghitung keuntungan, jangan buru-buru ngitung keuntungan dulu. Modalnya ini dulu dibalikkan dulu. Ya. Modalnya dikembalikan dulu. Dulu modalnya 200, kembalikan dulu 200 juta. Aset-aset yang mengalami penyusutan, ya perabotan yang sudah bolong-bolong itu ya sudah anggap aja sudah itu nggak berharga lagi. Ini aset yang ada ini sekarang dihitung kira-kira berapa ini nominalnya. Kalau mengalami penyusutan, ambilkan dari sini dulu. Dan aset ini semuanya ini adalah milik Farik, dikembalikan kepada Farik. Nyorik dulu kita beli ini, beli panci. Ini fadl ente pakai, atau kalau nggak ente pakai kita jual aja. Kemana gitu asetnya nanti berapa nilainya. Begitu caranya. Ya, sebagian orang menghitungnya enggak. Tahunnya di akhir tahun ada 300 juta. Tahunnya di akhir tahun ada 300 juta. Akhirnya dibagi. Farik dapat 60%, akhirnya dapat 180 juta. Ya. 180 juta. Kemudian si Fauzan dapat 120 juta. Ya, padahal perabotannya Farik hilang. Modalnya sudah hilang. Dan itu tidak dihitung. Banyak sekali seperti itu. Makanya si pemodal ini, loh, kok tahu-tahu modal saya habis. Padahal tiap tahun ada pembagian keuntungan. Masa modal saya jadi habis? Ini kesalahan ya. Kesalahan di dalam menghitung. Ada kecurangan di situ. Nah, Farik, visual. Gimana, Rik? Paham nggak, Rik? Paham. Nah, baik. Jasa, iya. Jasa. Intinya mereka tidak membutuhkan modal. Baik. Summa wa amal khasarah fahiya a'idatun ala ra'sil mal. Fal khasaratu a'idatun ala ra'sil mal. Ini adilnya Islam itu begini ya. Kita sudah berbicara masalah untung, oke sudah. Untung sudah tidak kita bahas lagi. Tadi sudah kita bahas bahwa keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Kalau Farik itu minta 60% ya berapa berarti? 40% ya berapa berarti gitu. Itu untung. Sekarang kita berbicara masalah khasarah. Kalau rugi, siapa yang menanggung kerugian? Naqulu al-khasaratu a'idatun ila ra'si al-mal. Semua bentuk kerugian harta dikembalikan kepada pemodal. Fauzan nggak nanggung kerugian, dia nggak menanggung kerugian karena dia tidak ikut iuran, dia tidak keluar uang sama sekali. Jadi adil. Artinya apa? Ketika ada kerugian finansial yang menanggung ya pemilik uang. Sedangkan Fauzan menanggung apa? Ia menanggung kerugian juga, tapi bukan kerugian finansial. Rugi apa? Rugi pikiran, rugi tenaga, rugi waktu, rugi keringat, sudah meninggalkan anak istri, nggak dapat apa-apa. Ini pun juga kerugian. Jadi adil. Jangan sampai kemudian ini sudah rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, disuruh nanggung rugi finansial lagi. Hadza dzulmun. Hadza laisa bi'adlin. Hadza laisa bi'adlin.
Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Baik, al-akharun, kaifa al-akharun? Irfa'u aydiyakum ya syabab. Man alladhi yastami'? Paham. Alhamdulillah Irfa'u Ustaz. aydiyakum. Wahid, isnin, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah. Mana yang lain? Waduh. Kok banyak yang enggak. Baik, jamil, khalas. Khalas. Sekarang kita contohkan. Contoh. Modal 200 juta diberikan apa tadi? Perabot dan juga dibelikan bahan baku. Perabot dan juga bahan baku. Ya. Perabot dan bahan baku nilainya misalkan 150 juta. Ini 50 juta. Di akhir tahun dapat uang 300 juta. Perabotnya mengalami penyusutan enggak? Harga perabotnya juga masih segitu, 150 juta. Bahan baku juga alhamdulillah masih ada stok banyak. Bahkan tidak banyak berkurang misalkan ya. Bisa beli terus, bisa beli dari keuntungan dibelikan. Keuntungan belikan bahan baku sehingga bahan baku masih 50 juta. Perabot juga masih 150. Jadi modal masih utuh 200 juta. Kalau modal masih utuh, sedangkan di akhir tahun tutup buku ada uang 300 juta, berarti keuntungannya berapa ini? 300 lebih, Ya? 300. Mumtaz. Berarti keuntungannya 300 ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau pertanyaan ya, kalau misalkan bahan baku sudah habis, terjual semua. Perabotan mengalami penyusutan. Sekarang setelah dinilai ternyata tinggal 100 juta. Berarti keuntungan berapa tuh? 200. 200, mumtaz. Wahakadha. Nah. Kalau misalkan setelah dihitung-hitung semuanya akhirnya rugi. Rugi semua sisa hasil usaha perabotan tinggal 100 juta. Bahan baku sudah habis ya. Bahan baku sudah habis. Kemudian ketika tutup buku ada uang 100 juta. Ada uang 100 juta. Berarti untung apa rugi itu? Rugi. Rugi apa untung? Rugi, Zat. Hah? Balik Perabotan modal. tinggal 100 juta. Bahan baku sudah habis. Ketika tutup tahun ada uang 100 juta. Balik modal, Zat. Balik modal. Uang ini digunakan untuk balik modal. Tambah sini 100 juta. Oke. Berarti Fauzan dapat bagian berapa? 0. 0. Ya. Kemudian Farid yang nggak dapat untung, cuman balik Modal. Ya, balik modal. Nah, kesalahan sebagian orang yang sering kali saya dapati itu, ketika kejadian seperti ini, ya, perabotan mengalami penyusutan, bahan baku sudah habis, ada uang 100 juta, ternyata pihak pelaku usahanya minta jatah. Kenapa? Taunya di sini ada fulus 100 juta. Dikiranya setiap kali ada fulus berarti di situ ada untung. Salah. Digunakan dulu untuk mengembalikan modal, Mas. Untuk menutup modal dulu. Baru kalau modal sudah tertutupi, nah sisanya itu namanya untung. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya. Nah, intinya dalam syarikatu al-mudharabah itu ar-ribhu muqassamun bil ittifaq bihasabi al-ittifaq wa ammal khasaratu faraji'atun ila ra'sil mal. Kerugian finansial yang menanggung adalah pemilik modal. Sedangkan kerugian tenaga, pikiran, keringat ditanggung oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tidak menanggung rugi finansial. Jangan sampai dizalimi. Dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, disuruh nanggung rugi finansial juga. Hadza ilmun wallahu a'lam bissawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.